Saya kemarin beli buku nama-nama Islami. Iya, pas saya buka gak ada satupun nama Islami di sana. Yang ada adalah 100% nama Arab. Bahwa ternyata sains modern tidak bisa lepas dalam skenario yang manapun dari teori evolusi. Lalu bagaimana kalangan agamawan menerima itu? Kalau misalkan orang Islam benar-benar ngikutin tradisi Islam, baca tulis yang diutamakan, literasi bukan menghafal, orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap baca tulis itu simbol kebodohan. Karena berarti hafalannya lemah. Makanya dia nulis karena hafalannya lemah gitu kan. Orang-orang Arab jahiliyah itu begitu. Nah, ya yang sekarang kita ikutin itu adalah Arab-Arab jahiliyah. Mari kita diskusi, dan diskusi ini tidak menakutkan orang-orang. Jadi jangan berpandangan seperti kita itu hidup di zaman Orde Baru. Bahkan yang hidup di zaman Orde Baru pun tokoh-tokoh besarnya siapa? Gus Dur, Amin. Iwan Itu Fals, tuh, iya Gus Dur. Cak Nun ya? Cak Nun. Cak Nun. Tokoh-tokoh yang dikenal besar di zaman Orde Baru adalah tokoh yang berani berpendapat sekaligus berani berkontribusi terhadap perkembangan ketatanegaraan kita. Iya. Cak Nun itu kan ngasih ide-ide, tapi juga mengkritik. Cak Nur, ya sama-sama Cak itu ya. Cak. Maaf. Ya, itu kan mereka tuh memberikan kontribusi, tapi juga mereka mengkritik. Betul. Jadi ya, kenapa dengan seperti itu? Biasa aja. Itu bukan, ketika saya berani melakukan itu bukan pertunjukan nyali, bukan pertunjukan keberanian. Justru orang yang kok berani sih kayak gitu, nah itu yang pengecut, yang penakut. Gitu. Ya, biasa aja lah. Kita memaknai hidup adalah dengan harapan kita bisa bereksistensi, gitu, bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, Pak Guru ini kan ketika bikin konten-konten itu kan kita lihat seolah-olah ide itu tumpah-tumpah gitu, bahkan kewalahan untuk melakukan eksekusi terhadap ide-ide itu yang akan dibahas gitu kan. Nah, gimana sih proses yang dialami Guru Gembul untuk kemudian menjadi memiliki sebuah ide yang banyak banget, itu kan nggak semua orang bisa gitu. Ada nggak tips gitu? Kalau nggak salah dulu pernah cerita diendapkan dulu atau apa, aku lupa gitu. Aku pengen ketika belajar kan sering Pak Guru melamun kan katanya gitu kan. Nah, aku pengen coba di-share dong ke teman-teman gitu. Diendapkan tuh gini maksudnya. Ketika saya baca sebuah buku, satu aja bukunya ya, bukunya itu katakanlah adalah buku apa yang paling menyenangkan untuk dibahas tuh? Sapiens. Sapiens ya, Sapiens. Nah, buku Sapiens itu bisa jadi 100 lebih konten tentang awal mula manusia yang gitu, kemudian di situ ada Neanderthal, bahwa Neanderthal itu ternyata berkaitan dengan manusia modern, dan bahkan manusia modern juga kawin campur dengan Neanderthal, sedangkan manusia yang lain yang misalkan Homo pekinensis tidak dan sebagainya, itu baru situ aja, itu bisa bikin 10 episode hanya dari situ aja. Jadi ketika saya misalkan, misalkan ya, saya ngambil dari kacamata ideologis, bahwa ideologi manusia itu tidak murni sains, bahkan mengingkari sains. Sains itu mengatakan bahwa manusia itu secara genetik memang beda. Tetapi oleh ideologi humanisme, manusia itu harus dianggap setara. Nah, pertentangan antara sains dengan ideologi itu bisa jadi sebuah konten. Hanya gara-gara ada temuan yang dituliskan oleh Hariri itu yang bilang bahwa Homo Neanderthal kawin campur dengan Homo erectus di satu wilayah dan wilayah yang lain tidak bercampur. Akhirnya memang secara genetis ada manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Begitu. Atau itu juga bisa dikaitkan dengan misalkan teori evolusi. Bahwa ternyata sains modern tidak bisa lepas dalam skenario yang manapun dari teori evolusi. Lalu bagaimana kalangan agamawan menerima itu? Itu bisa jadi sebuah konten juga. Itu bab 1 Sapiens. Jadi saya baca 1 buku. Kalau misalkan saya baca 2 buku, kemudian saya komparasikan, itu jadi menghasilkan jauh lebih banyak lagi ide. Makanya otak saya itu lebih mungkin stres gara-gara kebanyakan ide daripada kekurangan ide gitu. Dalam hal itu saja. Jadi mengait-ngaitkan. Makanya saya tuh, ya ini termasuk, ini bukan iklan ya, tapi saya bikin kuis juga diantaranya adalah
untuk menumpahkan. Jadi ide-ide soal ini saya bikinkan jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu. Makanya ya nanti kuisnya itu untuk menumpahkan yang ingin saya sampaikan yang tidak mungkin saya didiskusikan di kanal YouTube gitu. Begitu. Dan Terkait dengan project quiz tadi mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak Guru biar teman-teman di Ngaji Roso tahu gitu. ya, jadi kuisnya itu sama seperti Cerdas Cermat zaman dulu. Itu tuh maksudnya orang-orang itu diuji, dilombakan untuk berhadapan dengan soal-soal yang menantang, begitu kan? Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Jadi nanti ada kuis, ada Cerdas Cermat, di mana orang-orang dari mulai SMP, SMA, kuliah, universitas, selebriti, komunitas, para pejabat itu sebagian sudah ada yang daftar. Nah, itu mereka akan diuji dengan soal-soal yang saya buat. Nah, kemudian ya kalau menang dapat hadiah ya semacam itu, sesederhana itu, sama seperti kuis yang lain, cuman soal-soalnya itu saya desain sedemikian rupa agar setelah orang nonton 2-3 kali maka mereka akan sangat senang untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ada hal yang saya kembangkan di dalam situ gitu, dalam bentuk soal-soalnya gitu. Saya akan acak-acak secara emosional para peserta dan para penonton secara emosional. Jadi nanti udah nonton kuis tapi jadi kayak nonton sinetron gitu. Atau nonton film gitu yang emosinya diaduk-aduk yang seperti itu. Targetnya apa? Motivasinya untuk generasi muda apa? Yaitu agar anak-anak generasi sekarang itu berpengetahuan terkait dengan hal-hal yang seharusnya mereka tahu. Ini supaya menjadi trigger agar mereka punya atensi yang lebih besar terhadap ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Jadi anak-anak zaman sekarang itu berpengetahuan hanya sesuai dengan bubble-nya, sesuai dengan chamber-nya, sesuai dengan keinginannya. Maka saya katakan itu adalah pola pikir orang-orang yang apa ya? Itu adalah orang-orang yang seharusnya tidak boleh seperti itu gitu. Picik gitu. Jadi itu akan merusak masa depan karena pada akhirnya dia hanya menganggap bahwa golongan kelompoknya saja yang benar gitu. Gitu kan? Kalau misalkan kita hanya mau mendapatkan informasi dari kelompok yang kita kehendaki, dari versi yang kita kehendaki gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan wah, sekarang lagi booming nih musik alternatif gitu. Padahal di luar mah yang kelompok yang lain mengatakan, "Oh, yang sekarang lagi berkembang itu adalah musik rap gitu." Ya karena mereka masing-masing ada di bubble-nya gitu. Oke. Pak Guru, aku pengen konfirmasi lagi. Jadi ide yang banyak itu Pak Guru dapetin lewat baca kebanyakan? Nggak lewat baca, dari manapun. Ya, ketika saya lihat ini aja, saya udah kepikiran konten nih. Ketika saya misalkan ini, saya ada di hotel ini, yang pertama saya ngobrol ke Bapak tadi itu apa? Ingat nggak? Hantu. Lorong hantu. Enggak, itu sesudahnya. Saya bilang, ada kecurigaan bahwa di sini ada orang main dengan pejabat. Gitu. Oh iya. Karena ini kan adalah daerah resapan air seharusnya. Bangunan sebesar ini, semegah ini, benar juga, ada di puncak. Iya. Ini coba kita lihat mapnya, itu langsung kepikiran kan di situ kan. Di situ lihat ikan, di situ lihat apa, lihat. Nah, Bapak yang gondrong itu, saya juga kepikiran tuh. Apa tuh? Itu kenapa ada salib-salibnya sedikit di situ? Saya tuh mulai berpikir, wah ini mempertunjukkan agamanya. Oh bukan, itu adalah mahkota. Gitu. Itu adalah mahkota dari sebuah klub. Ya segala rupa itu kan banyak bisa langsung jadi konten. Keren sih emang Guru Gembul, luar biasa. Pak Guru, kenapa ya pejabat kita itu kadang di masa menjelang purna tugas itu dia bikin sebuah bangunan-bangunan monumental. Sebut aja misalnya kayak IKN yang dipaksakan. Belum lagi kalau di Jawa Barat Masjid Al-Jabar yang kontroversial karena terindikasi korupsi dan lain sebagainya. Bahkan membebani Kang Deddy kan akhirnya dari Pak RK. Perspektif Guru Gembul gimana tentang hal ini? Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya.
Coba ini bukan untuk menjelekkan Kang Deddy gitu ya. Saya juga temenan sama beliau, kontakan juga sama beliau dan sebagainya. Tapi coba pikirkan begini, pernah nggak Kang eh, diejek sama satu orang, terus kita tuh langsung down? Pernah kan? Atau dipuji sama satu orang, kemudian kita tuh Langsung merasa naik gitu. KDM, saya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan orang-orang yang terkenal itu perharinya sama ribuan orang dihujat atau dipuji, disayang atau diintimidasi dan lain sebagainya. Gak mungkin dia nggak berdampak terhadap mentalnya. Oke. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan, Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi gubernur. Barter. Bapak barter dan Bapak suka dan sebagainya. Seandainya pun Pak Deddy itu adalah orang yang sangat baik, mungkin dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan. Dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Dan kita menemukan ada banyak sekali tokoh yang hancur gara-gara pujian. Tokoh yang hancur gara-gara kritikan. Kita misalkan mengetahui Pak Harto itu di masa awal pemerintahannya tuh jenius. 2 masa pemerintahannya itu luar biasa. 3 oke, swasembada. Berikutnya sampai akhirnya sejak tahun 90-an tidak sekuat itu lagi, tidak sehebat itu lagi dan sebagainya, dan bahkan beliau percaya pada seorang pembual yang Pak Harmoko kita sebutnya misalkan, yang selalu dekat dengan Pak Harto dan selalu mengatakan rakyat masih butuh Bapak, ayo naik lagi, rakyat masih butuh Bapak. Dari mana dia punya data? Kan enggak. Nah, akhirnya apa? Digulingkan oleh egonya sendiri. Nah, Pak KDM mungkin aja terdampak seperti itu. Dan rakyatnya juga sama seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap pada pihak lain, betapapun orang itu tuh baik. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin kita akhirnya menghasilkan monumen-monumen besar di akhir masa jabatannya? Iya, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bernalar rendah. Ya, harus disebutkan, saya mohon maaf ya. Dan jangan disanggah, oh kita pinter-pinter ya. Kalau misalkan pinter-pinter kita maju lah. Tapi kan negara kita nggak maju kan, korupsinya tinggi gitu kan, pemalakannya tinggi. Ya artinya sebenarnya kita tuh bernalar rendah. Nah, masyarakat bernalar rendah itu sangat tergila-gila pada hal-hal yang bisa dibuktikan secara indrawi, secara demonstratif gitu. Kalau misalkan mereka berpikir soal hal-hal yang abstrak, mereka tuh nggak ngerti. Jadi sering saya sampaikan, ketika negara berkembang, pengen kelihatan maju, dia bikin gedung tertinggi di dunia, museum terbesar di dunia. Dan hal-hal yang seperti itu tuh tidak kita dijumpai di wilayah-wilayah yang sudah sangat maju. Mereka tuh nggak berpikir tentang bangunan tertinggi, mereka berpikirnya soal bagaimana cara mengantri. Bagaimana caranya sistem buang sampah sembarangan, sistem buang sampah agar bisa dikelola dengan baik gitu kan. Bagaimana caranya agar ketatanegaraan kita menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar para pemimpin itu tidak malu ketika dia keluar masuk kendaraan rakyat gitu, kendaraan massa gitu, transportasi umum gitu. Gimana caranya seperti itu? Nah, yang dipikirkan itu di negara-negara maju itu adalah hal-hal yang abstrak. Sedangkan di masyarakat yang secara etikanya rendah, moralnya rendah, kemudian peradabannya juga rendah, mereka tuh butuh demonstrasi dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Tuh, lihat, saya bikin ikan di Kalimantan gitu kan. Iya, Pak Jokowi itu kan senang sama ikan. Kalau yang rendah itu intinya tekstual aja gitu ya. Kalau yang nalarnya tinggi lebih pada ke substansial gitu. Iya, bisa. Jadi teks itu kan salah satu hal yang konkret gitu, yang bisa dilihat. Iya, yang tekstual itu memang bernalar rendah gitu. Yang bernalar tinggi tentu saja adalah memahami sesuatu di balik teks. Ya, gitu. Jadi teks adalah satu di antara sekian banyak cara komunikasi. Kalau tergantung pada satu teks berarti hanya fokus pada satu. Sedangkan yang lain ya kan lebih banyak lagi. Gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Jadi orang bernalar rendah, pikirannya pendek, pikirannya sempit, dan pikirannya hanya berkutat pada egonya saja. Itu karakteristik orang bernalar rendah. Jadi bisa dibilang monumen-monumen itu IKN, termasuk masjid yang didesain sangat megah seperti Al Jabar itu untuk ngibulin orang ya?
untuk memanjakan orang-orang bernala rendah, untuk tetap mendapatkan dukungan dari orang-orang yang semacam itu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau misalkan dibandingkan dengan KDM, ya lebih baik kan KDM nggak fokus pada bangunan yang megah gitu kan, patung-patung, ya enggak. Yang penting mah birokrasi baik, masyarakat berpikir lebih baik, berpikir efisien, ya hal-hal yang semacam itu. Gitu. Orang-orang paling kaya di seluruh dunia itu tidak memamerkan mobil terbarunya. Orang-orang terkaya di seluruh dunia justru malah malu kalau misalkan ketahuan punya mobil semewah itu. Ya, karena apa? Ya, mereka membanggakan apa yang mereka capai, bukan mereka membanggakan apa yang berhasil mereka miliki. Ya, begitu. Oke. Nah, terkait KDM, Pak Guru, kita tahu bahwa kan ketika kemudian kita sudah mengklaim diri sebagai orang yang beragama dan bertuhan, akhirnya kan kita berserah diri kepada Tuhan atau Allah kalau di dalam Islam gitu. Nah, ketika sudah berserah diri kepada Allah misalnya, terus hukum Allah mana yang sebenarnya harus kita taati itu? Yang tidak ada berkaitan dengan tafsir, yang tidak ada kaitannya dengan riwayat. Kalau KDM, beliau kan selalu menegaskan ya hukum alam ini, sebab akibat ini. Dan KDM konsen banget bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat tentang jati dirinya gitu. Kembali ke budayanya, bukan budaya orang asing gitu. Nah, gimana perspektif Guru Gembul tentang gerakannya dibangun KDM? Jadi gini, untuk bisa tidak tergantung pada satu tafsir, satu teks itu adalah membahas semua teks dan semua tafsir gitu. Bukan mengabaikan semua teks dan semua tafsir gitu. Tapi justru berpikir secara holistik. Kalau misalkan kita melihat satu kitab suci saja, kita akan mendapatkan satu perspektif. Kalau misalkan kita mendapatkan lebih banyak dari begitu banyak penafsiran, kemudian kita pertemukan dengan yang lain, dari kitab suci yang lain, pemikiran yang lain, gagasan yang lain, dan sebagainya, ya ada di satu titik di mana kita tuh akhirnya bengong gitu. Ini yang benar yang mana gitu kan. Tapi pada akhirnya setelah kita melewati itu semua, oke, ya sudah, pada akhirnya semua hal itu sama. Secara esensial tuh identik. Yang membedakannya itu adalah kebudayaan manusia. Jadi kebudayaan manusia itu kan profan. Kita tuh sering menganggap kebudayaan manusia itu sakral. Ini contoh sederhananya beginilah sebelum ke Pak KDM itu. Saya kemarin beli buku nama-nama Islami. Iya, pas saya buka gak ada satupun nama Islami di sana. Yang ada adalah 100% nama Arab. Nah, jadi ini disebut nama Islaminya dari mana gitu. Ya, saya bilang nama Islami itu adalah Budi. Budi itu nama Islami. Karena dalam Islam nama yang baik itu adalah yang mengandung doa baik. Oke. Iya kan? Jadi kalau namanya Budi itu berarti baik sekali. Karena kalau Hajar, nah, Hajar, batu. Nah, berarti nah selamat itu kan kalau bahasa ininya ya Islam gitu, Muslim gitu. Itu kan selamat gitu. Cuman pakai bahasa Jawa gitu. Ya, berarti itu namanya baik. Nah, Hajar gitu, misalkan batu. Ya belum tentu baik gitu. Misalkan dalam hal itu. Kecuali kalau misalkan konteksnya adalah nama istri Nabi ya boleh. Tapi kalau misalkan Hajar secara harfiah ya batu gitu. Ya, apalagi kalau itu, ditambahi gitu. Jahanam gitu ya. Iya kayak gitu. Nah, jadi dari mana saya mendapatkan kesadaran bahwa itu bukan nama Islami tapi nama Arab? Ya, setelah saya mengkomparasikan begitu banyak, setelah saya mengkomparasikan begitu banyak sumber-sumber dan kemudian penalaran dan kemudian lihat langit gitu, lihat realitas dan sebagainya, ya akhirnya dapat itu gitu. Makanya sekarang saya melihat kenapa kaum muslimin mundur, ya bukan karena dia beragama Islam, tapi gara-gara dia beragama Arab gitu. Bukan beragama Islam, tapi beragama Arab. Ya karena secara tradisi, secara kebudayaan, memang kita tuh yang ngaku orang Islam tuh secara esensial nampaknya tidak Islami gitu. Jadi masyarakat kita belum bisa membedakan dengan detail mana ajaran Islam dengan budaya Arab. Gak bisa. Iya itu kayak nama aja mereka nggak bisa ngebedain kan. Iya benar. Nah, atau misalkan tradisi yang lebih sederhana. Islam tuh
menganjurkan tuh baca tulis. Orang Arab jahiliyah menganjurkan menghafal. Nah, sekarang orang-orang Islam lebih banyak menghafal atau baca tulis? Penghafal Al-Quran itu lebih dari 30 ribu di seluruh dunia. Penulis yang masuk jurnal ilmiah berapa di dunia Islam? Sedikit sekali. Nah, itu kan bisa dihitung. Kalau misalkan orang Islam benar-benar ngikutin tradisi Islam, baca tulis yang diutamakan, literasi bukan menghafal. Orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap baca tulis itu simbol kebodohan. Karena berarti hafalannya lemah. Makanya dia nulis karena hafalannya lemah gitu kan. Orang-orang Arab jahiliyah itu begitu. Nah, ya, yang sekarang kita ikutin itu adalah Arab jahiliyah. Semacam itu gitu. Jadi dan akhirnya kita bisa melihat bahwa yang berkembang dalam tradisi Islam sekarang itu adalah ya tidak menghasilkan peradaban apapun, karena peradaban Islam sekarang tuh kehilangan satu hal dalam Islam, yaitu bagaimana. Itu kita tuh nggak pernah belajar itu.